Baik, kali ini kita sampai kepada pertemuan sesi lanjut dari pertemuan yang pertama, dan sesi ini adalah penjelasan lanjutan tentang golongan-golongan obat lebih jauh dan berupa contoh-contohnya secara detail. Bagaimana tentang kategori keamanan obat akan dibahas di pertemuan ini. Tentunya kita harus mempelajari dan lebih semangat lagi tentang obat-obat yang berkaitan dengan ibu hamil dan menyusui. Nah, ini seperti ada di belakang saya ya. Jadi demi nyawa si bayi, kita adalah dulu calon bayi dan sudah menjadi besar. Demi nyawa calon si bayi, kita harus hati-hati. Selamat menyaksikan. Baik, kita lanjut ke dalam golongan obat anestesi yang berpengaruh terhadap ibu hamil dan menyusui. Ibu hamil lebih pada di sini ya. Karena pada saat dia mau melahirkan, anestesi itu memang harus di bawah pengawasan dari dokter spesialis anestesi. Di situ juga ada bekerjasama di OK, ada penata anestesi ya. Karena obat-obat yang berkaitan dengan anestesi ini sangat rentan. Contohnya saja anestesi lokal, misalnya lidocaine itu juga bisa ternyata menembus plasenta, sehingga harus hati-hati penggunaannya. Kemudian ada epidural anestesi yang misalnya kita kenal ada bupivacain, itu juga harus hati-hati karena bisa menyebabkan langsung kematian seperti yang terjadi kasusnya di Indonesia ya, terutama di Pringsewu ya pada saat lalu. Ya, anestesi tidak boleh dianggap enteng. Nah, bagaimana dengan halnya petidin? Dia meskipun bisa menyebabkan muntah, tapi tetap digunakan karena tidak ada alternatif obat lain sebagai analgesik ya. Dan ini sangat berpengaruh juga terhadap neonatal depressions, neonatal respiratory depressions, itu petidin. Cuman penggunaannya harus di bawah pengawasan dari dokter spesialisnya, anestesinya. Yang tentu tanggung jawabnya juga besar pasti. Untuk obat metoclopramid itu sebaiknya digunakan dibandingkan dengan prochlorperazine. Nah, karena dia punya anti analgesic efek ketika dikombinasi dengan petidin, prochlorperazine itu. Jadi metoclopramid lebih dianjurkan digunakan. Dan naloxon harus selalu tersedia di dalam ruangan OK ketika mau operasi. Memang yang sering terjadi dari anestesi ini adalah depresi pernapasan, sehingga sangat rentan sekali. Dan kalau mau mendalami tentang obat-obat anestesi, ada juga di channel saya ya, The Art of Anesthesians. Itu dibahas lebih jelas lagi tentang bagaimana interaksi obatnya. Kemudian beberapa studi juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan insidensi aborsi langsung pada ibu yang sering mendapatkan anestesi umum selama kehamilan, contohnya ketamin. Jadi harus hati-hati. Tentunya ketika operasi gagal itu akan lebih berbahaya. Begitu gambaran dari obat-obat golongan anestesi. Kemudian obat yang berkaitan dengan antiemetik, mual, muntah ya, nausea and vomiting, mual dan muntah sering terjadi selama masa kehamilan. Bahkan ketika mau hamil aja biasanya wanita cenderung mual, muntah, tanda hamil. Nah, sehingga sebenarnya penanganannya gimana secara farmakologis? Kalau bisa ditangani secara non-farmakologis, itu non-farmakologis dulu, lebih aman dibandingkan harus mengkonsumsi obat. Ada memang beberapa obat seperti antihistamin, yaitu promethazine, cyclizine juga digunakan. Jika tidak efektif, prochlorperazine juga sebagai menjadi alternatif obat. Tapi metoclopramid lebih dipertimbangkan untuk obat ini ya, lebih aman untuk antiemetik. Sehingga kita harus bijak apakah kita menggunakan pengobatan secara non farmakologi, misalnya dipijat ya, meminum air hangat ya, siapa tahu dia ternyata terjadi ketidakseimbangan dari elektrolit ya. Baru kalau tidak bisa baru dengan obat. Jangan nanti ketika ada pasien, saya mual, saya muntah, langsung kasih obat. Nah, itu bahaya ya. Jangan terus kasih obat, nanti kasihan untuk si jabang bayinya.
Lalu untuk obat-obat yang berkaitan dengan dispepsia dan konstipasi, yaitu gangguan pencernaan ya, lebih kepada gangguan pencernaan ya, di sini heartburn juga terasa di dispepsia. Kenapa terjadinya dispepsia itu? Karena terjadinya gastroesophageal reflux ya. Terutama pada trimester ketiga nih sering kayak gini. Gangguan dispepsia. Kenapa? Karena terjadi penurunan tekanan pada esophageal sphincter yang di bagian bawah. Nah, di sini obatnya adalah metoclopramid, biasanya lebih efektif karena dia dapat meningkatkan tekanan itu kembali. Dan ketika ada pilihan, misalnya ada obat golongan H2 reseptor blocker seperti simetidin, ranitidin, sebaiknya dihindarkan untuk dispepsia yang non-ulcer, nggak ada luka. Jika pasien kita mengalami konstipasi, selanjutnya jangan langsung obat, karena beberapa stimulan laksaktif itu bisa bersifat uterotonik ya. Jadi akan kontraksi akan semakin meningkat kayak gitu. Tentunya akan berbahaya. Jika dengan terpaksa, kita harus hati-hati di trimester ketiga. Kalau bisa tidak pakai obat. Seperti itu. Kalau benar-benar terpaksa lagi, ya pakai yang dari rektal, biar lebih cepat dan tidak berefek di bawah. Seperti itu. Kemudian untuk obat-obat dengan peptic ulcerations. Nah, ini cenderung aman semua. Tapi aman di sini bisa dikatakan jangan pula aman minum terus obat gitu ketika mengalami peptic ulcerations. Yang bisa digunakan adalah antacid. Ya, antacid. Apa tuh Pak? Contohnya Milanta atau antacid. Contoh. Atau kalau generiknya antacidaduan. Kemudian di sini ada simetidin dan ranitidin juga banyak digunakan. Diresepkan pada wanita hamil. Di Amerika banyak diresepkan. Tanpa berbahaya pada fetus. Cenderung aman. Meskipun belum ada data-data yang adequate juga ya. Kemudian omeprazole sebagai pompa proton juga banyak digunakan. Sukralfat juga banyak digunakan dan masih aman-aman aja. Karena tidak terabsorpsi secara sistem. Tapi yang harus diwaspadai adalah misoprostol. Dia memang obat peptic ulcerations. Tapi dia bisa menstimulasi uterus. Oleh karenanya dikontraindikasikan pada wanita hamil karena bisa menyebabkan kasus aborsi. Ya, di sini ada contohnya misoprostol. Dan inilah yang tidak boleh digunakan. Dia sebenarnya obat lambung. Semacam prostaglandin, obat lambung, tapi dia bisa menstimulasi uterus. Sehingga banyak sekali terjadi penyalahgunaan pada obat ini untuk aborsi. Jangan ya, nanti ada bidan yang aborsi. Nah, adik-adik jangan mau terkenal karena kaya karena aborsi. Percuma, kaya habis itu tidak berkah terus itu ditangkap polisi. Ya, jangan mau. Nanti kalau suaminya polisi gimana Pak Ahmad? Jangan juga. Tidak ada yang kebal hukum, gitu kan? Kalau ketahuan. Hindari obat-obat yang tidak aman. Kemudian anti epileptik. Epilepsi ya, tuh dia ada orang situ lagi hamil muda, pingsan lagi kerja, dia epilepsi. Epilepsi ini bahaya untuk orang lagi hamil karena bisa menyebabkan tentunya bahaya bagi fetusnya ya, bisa menyebabkan matian juga. Gimana kalau ibunya kejang-kejang? Ibunya juga bahaya. Dan obat-obat yang untuk epilepsi atau antikonvulsan cenderung berbahaya karena bisa menyebabkan semacam bibir sumbing gitu ya. Di sini cleft palate bahasanya. Atau bawaan penyakit jantung. Nah, ini bahaya. Jadi kalau anak-anak dengan keadaan bibir sumbing itu bisa jadi karena ibunya epilepsi, minum obat kena jadinya. Memang kasus dari ibu-ibu yang punya epilepsi ini bayinya lahir secara tidak normal itu sedikit ya, 2-3% resikonya. Tapi tetap harus diwaspadai. Kenapa? Obat-obat anti epilepsi itu sangat berbahaya untuk ibu hamil. Contoh di sini ada sodium valproat dan carbamazepin. Nah, ini bisa digunakan, tapi tentunya digunakannya tidak kombinasi, lebih ke arah single. Pilih salah satu dan dibarengi dengan peningkatan penggunaan asam folat. Ya, ditingkatkan 5 mg sehari untuk menetralkan efeknya.
Nah, kenapa tadi anti epilepsi obatnya itu berbahaya? Karena bisa menyebabkan hipospadias. Hipospadias itu apa? Yaitu letak uretra yang tidak pada semestinya pada bayi laki-laki. Ini uretra harusnya di sini nih salurannya, tapi dia ada yang di bawah ujungnya sini, ada yang bawah dekat testis. Nah, tentunya nanti tidak elok, apalagi ketika sudah besar, sehingga penggunaan harus hati-hati buat anti epilepsi ini. Nanti kita menghadapi, harus hati-hati. Terutama obat-obat, itu tadi phenytoin kayak gitu-gitu ya. Banyak tadi ya. Tapi yang banyak digunakan memang phenytoin. Yang lebih menyebabkan ke hipospadias adalah tadi yang tadi sebelumnya, carbamazepine sama valproat tadi. Nah, lebih amannya phenytoin memang pada rentang dosis 5-15 mg per liter. Kalau pada ibu-ibu yang nggak hamil itu 10-20 mg per liter. Jadi kelihatan dosisnya di sini lebih besar dibandingkan yang ketika lagi hamil. Dan disarankan ketika mengkonsumsi obat anti epilepsi harus diinjeksi rutin vitamin K untuk membantu efek-efek sampingnya tadi. Selain itu dikenal juga magnesium sulfat. Ini biasanya obatnya dalam bentuk cairan konsentrat ya. Ada yang 20-40% digunakan untuk pencegahan dan mengontrol kejang karena eklamsia, pada fase eklamsia dan preeklamsia juga, yaitu pada masa ibu-ibu hamil ini tekanan darahnya cenderung tinggi dan juga ada mengandung protein dalam urin. Nah, inilah bahayanya dari tekanan darah ya yang tinggi saat hamil, karena bisa kejang, bisa juga mati ketika menunggu kelahiran. Sehingga penanganan pertama pada saat melahirkan itu sangat penting memperhatikan tensinya ya saat eklamsia. Nah, kondisi yang menyebabkan preeklamsia terkadang hamilnya terlalu tua atau hamilnya terlalu muda, 40 tahunan atau 20 tahunan. Jadi nikah itu jangan terlalu muda, jangan terlalu tua, supaya nanti sehat juga Anda ketika melahirkan ya. Misalnya terlalu muda di bawah 20 tahun, kalau tua di atas 40 tahun baru hamil kayak gitu, itu akan mempengaruhi tekanan darahnya. Tapi Pak, ada juga nikah muda nggak apa-apa, ya itu nasib. Nikah tuh ada yang hamil, nah itu nasib lain lagi kan. Tapi pada manusia umumnya ya seperti itu. Jadi poin pentingnya adalah epilepsi itu dalam kehamilan bisa memicu kematian pada fetal dan ibunya juga. Kemudian semua antikonvulsan itu bersifat teratogens ya, sehingga harus hati-hati. Sehingga kita harus mengontrol kejang ya, kontrol good seizures sehingga tidak terjadi epilepsi pada obat-obat epilepsi. Kita harus menjelaskan juga kepada sang ibu ya sebelum kehamilan bahwa kejadian epilepsi itu menimbulkan ya semacam cacat kelainan pada bayi itu sebenarnya kecil ya. Jadi rata-rata berhasil juga melahirkannya. Dan perlu peningkatan penggunaan asam folat seperti itu. Itu adalah inti-inti dari yang tadi. Lalu bagaimana dengan antikoagulasi atau anti penggumpalan darah? Yang bisa digunakan adalah warfarin atau heparin. Ya, di sini ada warfarin, kemudian ada low molecular weight heparin. Dua ini yang terkenal. Warfarin, nah ini ternyata bisa menyebabkan nasal hipoplasia nih, bentuk hidungnya menjadi tidak normal. Kemudian chondrodysplasia, nah ini, jadi kelainan pada pembentukan tulang rawan. Nah ini hati-hati ketika warfarin diberikan saat trimester pertama, nih first trimester, karena dia bisa mempengaruhi central nervous system cara yang menjadi tidak normal pada ibu hamil dan bisa meningkatkan resiko pendarahan yang complicated ya. Pendarahan pada neonatal itu lebih susah, tidak bisa dicegah karena ia masih belum sempurna enzim-enzimnya, dan dia penyimpanan dari vitamin K pada neonatal itu masih sedikit juga untuk sebagai pembekuan darahnya seperti itu. Kemudian low molecular weight heparin itu lebih dipilih karena dia tidak menembus plasenta.
Jadi antikoagulan pilihan juga low molecular weight heparin. Dia lebih dipilih dalam bentuk low molecular weight heparin dibandingkan dalam bentuk unfractionated heparinnya. Karena bisa menimbulkan apa dalam bentuk unfractionated heparinnya bisa menimbulkan trombositopenia atau trombosis. Nah, ini bahaya bagi ibu hamil. Tentunya berbahaya dan bisa menyebabkan osteoporotic fracture. Tapi kejadiannya hanya 2% resikonya. Ini tetap berbahaya. Seperti itu. Kemudian LMWH itu diberikan 2 kali sehari pada ibu hamil karena juga clearance-nya juga tinggi di ibu hamil. Ya. Karena clearance-nya juga tinggi. Nah, begitulah dari fungsi dari LMWH secara umum. Jadi penting. Dalam kondisi khusus, pasien yang mempunyai gangguan pada katup jantung itu juga merupakan masalah khusus karena mempunyai risiko terhadap fetus. Nah, di situ warfarin sebaiknya diberikan given up to sampai 36 minggu. 36 minggu itu diperlukan warfarin. Kalau ada gangguan jantung ya, katup jantung, pasien dengan katup jantung. Tentunya kondisi protombrinnya harus diperhatikan juga dimonitor di lab jika penggunaan warfarin. Jadi poinnya, kehamilan itu selalu dihubungkan dengan tahap hiperkoagulasi dari penggumpalan darah dan bisa digunakan dengan diatasi dengan warfarin atau heparin. Warfarin bisa menyebabkan nasal hipoplasia dan kondrodisplasia pada trimester pertama dan juga merusak central nervous system. Heparin tidak menembus plasenta. Yang lebih dipilih adalah heparin dalam bentuk low molecular weight. Kayak gitu. Seperti itu. Itu adalah inti dari antikoagulan. Lalu bagaimana obat yang berkaitan dengan kardiovaskular? Karena pada saat hamil tentunya banyak yang mengalami hipertensi. Secara first line-nya, hipertensi pada ibu hamil diobati dengan metildopa pada first line-nya. Kalau mengalami hipertensi ya, jadi hipertensi itu juga ada tingkatannya, hipertensi. Nanti bisa dilihat ya aturannya, lebih dari 140 golongan hipertensi apa. Nah, metildopa adalah pilihan pertama yang paling aman atau labetalol. Secara parenteral bisa digunakan hydralazine untuk kondisi preeklamsia. Diuretik itu sebaiknya tidak dimulai pada perawatan hipertensia, tapi di Amerika digunakan thiazide diuretik. Nah, ini karena mungkin badan mereka lebih kuat ya, struktur bodinya beda sama di Indonesia. Malah cenderung kalau mau aman menggunakan adalah preparasi dari nifedipin. Nah, ini beberapa dokter kandungan biasanya menggunakan nifedipin. Ya, untuk dalam masa kehamilan. Nah, yang nggak boleh adalah golongan obat angiotensin atau ACE inhibitor dan angiotensin 2 reseptor antagonis. ACE inhibitor, captopril, lisinopril kayak gitu, dan beta blocker angiotensin 2 reseptor antagonis seperti valsartan, losartan. Nah, itu sebaiknya avoided lah, dicegah. Itu penting ya karena hipertensi sering terjadi pada ibu hamil. Lalu bagaimana dengan hormon? Nah, ini hormon progesteron yang sintetik terutama. Jadi dia malah bisa menyebabkan maskulinisasi fetus yang female, jadi nanti cenderung maskulin, anaknya cenderung maskulin, kecowokan kayak gitu. Mungkin tuh sering minum hormon progesteron ibunya selama hamil. Meskipun progesteron itu belum bisa dibuktikan juga apakah dalam dosis kecil atau dosis besar. Nah, dari oral kontraseptif, biasanya dari oral kontraseptif. Jadi hati-hati dampak penggunaan oral kontraseptif ya. Jangan-jangan mentang-mentang oh nanti ini mau mencegah hamil pakai oral, tapi efeknya ternyata ada juga. Resikonya selalu lebih ada, tapi kita lihat kemanfaatannya. Dan tentunya ketika minum obat, banyak-banyaklah kita mendetoksifikasi tubuh kita. Jadi di sini juga kortikosteroid, obat-obat kortikosteroid tidak terlalu memunculkan masalah serius. Ya, jarang gitu. Tapi ada juga ternyata, tapi jarang menyebabkan bibir sumbing dan bawaan katarak gitu dihubungkan dengan penggunaan steroid selama masa kehamilan. Dan ini tentunya harus memperhatikan benefit dan risikonya, mana yang dipilih. Untuk obat iodin dan antitiroid,
juga dapat menembus ke plasenta dan menyebabkan hipotiroid dan goiter. Goiter nih gondok nih, dilihatin. Iodin dan obat-obat antitiroid seperti propiltiuracil. Nah, ini hati-hati selama kehamilan, bisa menyebabkan gondok, goiter. Lalu bagaimana dengan obat tranquilizers and antidepresan? Tranquilizers penenang ya, dan antidepresan sebagai antidepresi. Contohnya ini adalah benzodiazepin. Golongan benzodiazepin di sini saya ambil contoh adalah diazepam. Macam-macam nanti ada alprazolam. Dia ternyata terakumulasi dalam jaringan dan secara lambat dieliminasi oleh neonat. Nah, ini akan menghasilkan hipotonia karena eliminasinya kecil. Apa tuh hipotonia nih? Decrease muscle tone. Jadi penurunan massa otot di sini ya. Akan lemah nanti bayinya. Yang dikenal sebagai floppy baby kalau di Amerika. Ini kan di Indonesia Pak? Iya, sama aja lah ya. Nah gitu. Subnormal temperatur, dia mengalami hipotermia. Kemudian juga mengalami masalah dari pernapasan. Kemudian untuk obat penotiazin, antidepresan trisiklik, fluoxetine itu belum ada buktinya mereka menyebabkan teratogenik. Tapi litium ini sebagai mood stabilizer untuk obat-obat bipolar misalnya Marsanda dulu kena, tapi nggak ada. Itu contoh ya. Bisa menyebabkan fetal goiter dan bisa menyebabkan abnormalitas pada sistem kardiovaskular. Nah, untuk selain obat gimana non-therapeutic drugs? Contohnya konsumsi dari etanol, yakni golongan alkohol. Bisa menyebabkan, ini malah lebih bahaya. Jadi aborsi secara spontan bisa menyebabkan craniofacial abnormalitis. Nah ini craniofacial ini nggak jelas nih jadinya bentuk mukanya abnormal. Kemudian bisa menyebabkan gangguan mental dan juga bisa menyebabkan penyakit bawaan jantung dan gangguan pertumbuhan tentunya dari penggunaan alkohol. Jadi ketika hamil jangan sering mabok ya. Kadang anak muda sekarang sering mabok. Jangan mabok. Nanti ketika jadi bidan, dengan lebih ibu yang mabuk, jangan minum alkohol Bu, gitu ya, karena resikonya tinggi sekali, terutama di gangguan mental dan malformasi secara fisik. Nah, juga ngerokok ya, ngerokok itu juga bahaya, bisa menyebabkan aborsi secara spontan. Bayi yang kecil, ya, kemudian bisa menyebabkan kematian dan juga secara spontan juga. Kokain juga bahaya, bisa menyebabkan vasokonstriksi dari pembuluh plasenta. Itu dari bahaya dari kokain, mempengaruhi sistem sarafnya, mempengaruhi perkembangan tingkah lakunya, mempengaruhi abnormalitas dari bawaan ketika lahir, dan menyebabkan bayi lahir rendah. Selain kurang gizi, obat-obatan juga bisa menyebabkan. Nah, ini adalah caution, hati-hati obat-obat yang tidak boleh diberikan pada wanita hamil. Ada banyak sekali yang nanti ada filenya, akan saya share di Gizi ya, Google Classroom kita. Dan ini adalah contoh obat-obat yang tidak boleh diberikan, sebaiknya tidak boleh. Bisa dibaca, contohnya AC atau banyak ya. Tidak mungkin kita bisa baca satu-satu secara detail. Nah, jika pun digunakan harus dalam pengawasan ahli. Ini obat yang cenderung aman digunakan untuk ibu hamil. Acetaminophen ini paracetamol, acetylcysteine ini juga intoksifikasi dari paracetamol ya, acetylcysteine. Kemudian ada ampicillin, antasida dan lainnya nih panjang yang cenderung bisa digunakan. Nah, ini juga lanjutannya ya. Obat-obat yang dianggap aman bagi wanita hamil. Tapi ya jangan minum obat juga terus-terusan. Kalau nggak perlu ya nggak usah. Ya, seperti itu. Kemudian awas, cenderung aman selama menyusui. Nah, obat-obat yang cenderung aman selama menyusui. Ada aspirin ya, di sini asetil salicylic acid, amoxicillin dan lain-lainnya.
Ini adalah daftar cenderung aman selama menyusui. Tentu dalam dosis yang disesuaikan ya, sesuai yang lazim. Kemudian ini adalah obat-obat yang boleh diminum ibu selama menyusui juga. Lanjutannya. Jadi banyak sekali. Tidak mungkin kita bahas satu persatu mana yang tidak boleh dan mana yang boleh, tapi yang penting paham secara umum mana yang tidak boleh dan mana boleh, dan kita paham farmakodinamik dan farmakokinetiknya. Dan file nanti secara detail akan saya serahkan. Share ya. Nah, yang perlu kita ketahui prinsipnya adalah kategori keamanan obat. Bagaimana itu? Ada 5 kategori. Nanti akan lihat kalau lihat di buku obat, MIMS atau ISO ya. Ada kategori A, aman untuk janin ya. Kategori A ini seperti ini. Kemudian kategori B, cukup aman untuk janin, seperti nah ini. Kategori C, dapat beresiko, digunakan jika perlu, digaris bawahi. Kategori D, ada bukti positif dari resiko, semakin bahaya. Kategori X, kontraindikasi dan sangat berbahaya bagi janin. Contohnya, ada atorvastatin, ada macam-macam misoprostol, oksitoksin, simvastatin. Nah, hati-hati di mana untuk obat orang ibu-ibu hamil udah tuh kolesterol, hati-hati. X, kategori X, berbahaya bagi janin. Tinggal ini adalah kategori obat yang harus diperhatikan. Tentunya kita tidak mungkin menghafalnya, bisa kita lihat buku atau apa. Dan kalau sudah terbiasa ya lebih enak. Nah, ini adalah contoh daftar indeks keamanan obat pada kehamilan dan petunjuk penggunaan obat. Nah, ini. Saya geser dikit, Nah, ya. Ini contohnya generiknya, akarbosa, cara pemberian oral, kategorinya dia B. Nah, ini macam-macam amoberbital. Ini ada cara pemberian dan kategorinya. Tadi kategori keamanannya ya. Ada banyak sekali, nanti akan di-share. Kita geser lagi. Lalu, nah ini ya, ini masih sama. Seperti itu ya. Bisa dilihat. Dan ini adalah obat untuk kasus-kasus yang sering dihadapi. Contohnya jenis terapi analgetik. Di sini digunakan aspirin. Nah, ada yang juga paracetamol. Ketika mual muntah tadi ada antihistamin. Bagaimana keterangannya? Nah, di sini ada jelas juga. Bisa dibaca ini ya keterangannya. Nah, lalu untuk obat ini, sini ada metoclopramid juga ada di atasnya. Untuk nyeri ulu hati dan dispepsia tadi ada antacid, ada antagonis reseptor H2, masih bisa digunakan supralfat dengan catatan-catatannya seperti ini. Nanti ada file komplitnya. Nah, oke, demikianlah kuliah tentang obat yang berkaitan dengan ibu hamil dan menyusui selama masa reproduksi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan ini adalah pesan dari saya. Ketika menjadi bidan, Anda memegang peranan penting untuk menjaga keharmonisan hubungan antara ibu dan anak, seperti biasa dilihat di sini, ya, dan keharmonisan suatu keluarga kecil utuh ataupun suatu keluarga besar utuh. Dia lagi menyusui di sini, kemudian dia lagi hamil dan menyusui berarti. Sehingga penting sekali mengetahui obat-obatan yang berkenaan dengan obat ibu hamil dan menyusui. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam Pancasila.